Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Kasus gagal ginjal yang harus menjalani tindakan cuci darah pada anak sempat ditemui di berbagai rumah sakit yang berada di Indonesia. Fenomena ini sempat menjadi sorotan, terutama karena penyakit gagal ginjal ini umumnya diketahui hanya dialami oleh orang dewasa saja. Sontak hal tersebut mengejutkan warganet dan membuat mereka bertanya-tanya tentang apa sebenarnya penyebab penyakit ginjal pada anak tersebut. Baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial, terungkapnya 60 pasien anak yang harus menjalani cuci darah rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang langsung dengan Dr. Jusli, MKes SPA Konsultan untuk mengulik penyebab penyakit ginjal yang terjadi pada anak serta kebiasaan buruk tertentu yang memicu terjadinya kondisi tersebut. Halo Dok, selamat siang. Gimana kabarnya Dok? Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke. Bagi pemirsa, Dr. Jusli ini merupakan seorang dokter spesialis anak, konsultan nefrologi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Unhas. Ya Dok, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa fenomena penyakit gagal ginjal ini diketahui oleh masyarakat itu hanya dialami oleh orang dewasa saja, apalagi hingga melakukan cuci darah. Nah, kabarnya kini hal tersebut sudah menyasar ke anak-anak. Nah, itu gimana Dok? Sejauh ini berapa jumlah kasus yang ditemukan penyakit gagal ginjal pada anak Dok? Oke, terima kasih Mbak Tia ya. Jadi tadi dikatakan bahwa penyakit ginjal ini hanya pada orang dewasa ya. Sebenarnya pada anak juga itu juga hampir sama, karena anak juga mempunyai dua ginjal ya. Kan orang dewasa punya dua ginjal, anak juga punya dua ginjal. Karena punya dua ginjal, tentu dia juga berpotensi untuk terjadi gangguan ginjal ya. Sehubungan dengan kasus ya yang ditemukan bahwa ada 60 anak yang menjalani cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu memang benar itu kasusnya. Cuman perlu diingat apakah kasusnya itu merupakan kasus yang luar biasa atau bukan. Ya. Jadi kasusnya itu sebenarnya kasus yang biasa saja. Ya. Karena tidak seperti dengan kasus sebelumnya yang ada gangguan ginjal akut karena intoksikasi etilen glikol pada obat-obat sirup. Yang sebelumnya itu memang kasusnya yang melonjak waktu itu. Atau kasus gangguan ginjal akut atau gagal ginjal karena pandemi COVID kemarin. Tapi yang sekarang ini sebenarnya tidak. Karena jumlah 60 itu adalah jumlah kasus yang memang sudah lama, anaknya rutin melakukan cuci darah, dan survival rate-nya, maksudnya keberlangsungan hidup dengan pengobatan saat ini membuat anak itu bisa survive. Nah, kemungkinan ada kasus baru lagi, 1 atau 2, itu dia survive, akhirnya jumlahnya 60, dan mereka itu rutin untuk menjalani hemodialisis. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga di Rumah Sakit Wahidin. Di Rumah Sakit Wahidin kasusnya juga memang tidak sebanyak di Cipto. Nah, kami hampir tiap hari ada yang cuci darah, 1 atau 2 cuci darah per hari. Itu kasus-kasus yang lama, yang reguler, dan juga ada kasus baru. Ya, berarti untuk kasus cuci darah yang viral di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu terbilang umum ya Dok? Ya, itu umum, bukan kasus yang melonjak tiba-tiba atau endemi atau itu ya, bukan itu.
Jadi kita bersyukur sebenarnya dengan kemampuan para dokter ginjal anak saat ini dan teknologi kesehatan ini bisa membuat anak-anak yang mengalami gangguan ginjal bahkan gagal ginjal lebih sejahtera, lebih survive hidupnya ya. Jadi seperti itu. Oke, berbicara tentang cuci darah karena kan yang viral itu cuci darahnya, Dok. Cuci darah itu usia berapa anak-anak ini bisa melakukan cuci darah tersebut? Ya. Baik. Anak-anak itu definisi anak kan individu kurang dari 18 tahun ya, termasuk bayi dalam kandungan ya. Yang bisa kena gagal ginjal mulai dari bayi sampai 18 tahun ya. Kami di Rumah Sakit Wahidin sering merawat bayi yang lahir dengan gagal ginjal itu ada, dan kami lakukan cuci darah pada bayi yang masih umur beberapa hari ya. Ada beberapa kasus yang kami lakukan tindakan cuci darah, tapi cuci darahnya bukan pakai mesin, dia pakai namanya pakai perut. Jadi selang yang dimasukkan ke perut, kemudian dilakukan pertukaran cairan dengan zat-zat yang tinggi dalam darah bayi yang gagal ginjal, contohnya urin kreatinin, kalium yang tinggi, itu kami keluarkan. Dan ada sebagian yang survive, selamat, ada sebagian juga yang tidak selamat ya, maksudnya kurang apa namanya, ya ada yang meninggal ya, sebagian ada yang meninggal. Oke, berarti memang untuk cuci darah ini tidak ada batasan usia ya. Kalau memang perlu cuci darah ya dilakukan cuci darah tersebut. Jadi bisa bayi, bisa pada anak, bisa juga pada anak remaja. Cuman epidemiologi penyakit itu kan yang mana yang dominan ya. Kalau contohnya cuci darah pada bayi neonatus itu kemungkinan besar karena kelainan bawaan. Jadi lahir sudah ada semuanya ginjalnya itu, satu tidak ada, satunya kecil, satunya tidak ada, satunya tersumbat, atau ada infeksi kedua-dua ginjalnya. Nah, kalau anak di atas 5 tahun ya, itu biasanya penyakit namanya glomerulonefritis. Contohnya sindrom nefrotik atau glomerulonefritis akut ya, di mana gejala utama penyakit ginjalnya adalah bengkak seluruh tubuh, atau dia kencing darah ya, atau dia tidak kencing sama sekali, dia tidak kencing. Nah, itu yang banyak. Kalau di atas 10 tahun biasanya yang meningkat adalah selain tadi glomerulonefritis, penyakit sistemik, contohnya penyakit autoimun. Nah, banyak di Makassar penyakit lupus. Ya, pada anak remaja, anak perempuan kena penyakit lupus kemudian menderita gagal ginjal. Nah, perlu kami sampaikan juga gagal ginjal ini ada yang akut, ada yang kronik. Nah, kalau yang akut itu masih bisa sembuh, bisa kembali fungsi ginjalnya, namanya reversible. Tapi kalau yang penyakit ginjal kronik itu tidak bisa kembali lagi. Jadi dia biasanya yang penyakit ginjal kronik ini kalau sudah fungsi ginjalnya di bawah 15%, dia akan menjalani cuci darah. Tapi kalau yang akut tadi, biasanya cuci darahnya hanya beberapa kali saja. Setelah penyakit dasarnya teratasi, dia akan kembali normal lagi. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya, jadi memang cuci darah ini ada beberapa metode yang dilakukan ya sesuai dengan penyakit yang dialami si penderitanya. Nah, kalau misalnya ini kan cuci darah pada anak, apakah ada perbedaan besar cuci darah pada anak dan cuci darah pada orang dewasa, Dok? Ya. Jadi untuk cuci darah atau dialisis ya, itu hampir sama anak dengan dewasa dalam hal pelaksanaannya ya. Dialisisnya atau cuci darah ada dua, bisa pakai mesin namanya hemodialisis. Itu orang dewasa juga lakukan, anak-anak juga lakukan. Terus kemudian ada dialisis menggunakan perut yang alami ya. Jadi kita masukkan tengkov kateter atau selang, kemudian dilakukan pertukaran cairan di sana. Itu juga dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Tetapi lebih banyak pada anak-anak itu yang menggunakan perut atau tengkov kateter karena lebih simple dibanding pakai mesin.
Karena kalau pakai mesin kita harus kerjasama dengan dokter bedah vaskuler untuk memasukkan selangnya di pembuluh darah. Nah, kalau bayi kecil itu pembuluh darahnya lebih kecil lagi, lebih sulit. Nah, tidak semua juga alatnya biasanya ada. Tapi kalau yang menggunakan selang di perut itu lebih gampang. Jadi pada prinsipnya hampir sama, cuman tentu perhitungannya itu berbeda. Ya. Mungkin orang dewasa lebih fleksibel, tapi pada anak lebih strict dalam penghitungan cairannya, masuk dan keluarnya, Mbak. Kemudian sebelum dilakukan cuci darah tersebut, ini kan didiagnosis dulu ya, Dok. Gimana cara mendiagnosis gagal ginjal pada anak secara dini? Apa gejalanya, Dok? Jadi secara umum gejala penyakit ginjal itu kan kalau berhubungan dengan gagal ginjal biasanya kencingnya berkurang. Ya, biasanya atau tidak pipis. Kalau ditanya tidak kencing atau tidak pipis, karena tidak kencing biasanya bengkak karena cairannya nggak bisa keluar. Jadi matanya bengkak, mukanya bengkak, perutnya bengkak, kakinya bengkak. Dan sebenarnya bengkak itu bukan cuma di luar, di dalam juga. Paru-parunya bengkak, berisi cairan, kemudian jantungnya juga ada cairan, bahkan juga bisa ada cairan di otak, namanya edema otak. Ya, ini menyebabkan anak kejang-kejang dan kesadaran menurun. Nah, jadi kalau secara klinis itu dilihat kencing berkurang, ya, kemudian ada bengkak, anaknya sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena cairan menumpuk di paru-paru dan juga karena asidosis metabolik. Jadi keasaman darah itu terlalu asam sehingga terjadi pernapasan yang cepat dan dalam, namanya pernapasan Kussmaul. Jadi gejala yang kita bisa dapatkan itu seperti itu. Gagal ginjal, ya. Oke, ya, jadi pemirsa, gagal ginjal ini memang merupakan salah satu penyakit kronis yang pengobatannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Nah, gimana sih cara untuk mencegah anak-anak ini tidak mengalami gagal ginjal tersebut? Nah, ini menarik karena berbagai informasi yang bertebaran di media sosial bahwa untuk mencegah hal tersebut terjadi itu dengan mengurangi konsumsi gula. Jangan terlalu banyak konsumsi gula. Nah, apakah hal tersebut benar? Nanti Dr. Jusli akan menjelaskan hal tersebut, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama dengan Dr. Jusli. Ya, jadi Dok, tadi kita sudah jelaskan tentang cuci darah ini memang hal yang sangat rumit ya, walaupun apalagi sekarang sudah menyasar ke anak-anak. Nah, untuk hal tersebut, hal-hal apa saja sih yang perlu dihindari untuk mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal, apalagi mengenai seorang anak ini? Dok, pantangan makanan mungkin apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan, Dok? Ya, terima kasih. Ini saya kira pertanyaannya sangat baik sekali ya. Jadi untuk anak ini sebenarnya kita bermula dari kontrol reguler ya.
Kalau ibu hamil harus segera secara rutin mengontrol kehamilannya. Karena penyakit ginjal juga bisa terdeteksi pada saat masih dalam kandungan. Karena ada namanya pemeriksaan USG, itu bisa melihat perkembangan ginjal di dalam kandungan. Ada beberapa penyakit bawaan, contohnya hidronefrosis, antenatal, ginjal polikistik, jadi ginjalnya itu berkista-kista, itu terdeteksi pada saat dalam kandungan. Nah, setelah lahir, dokter anak yang menerima itu menilai juga. Contohnya menilai pemeriksaan fisik bayinya ya. Kalau bayinya tidak ada bengkak, berarti bagus anaknya ya. Atau produksi kencing. Ya, kalau bayi itu dalam 48 jam harus kencing dah 100%. Ya, kalau semuanya dalam 24 jam dia tidak kencing, kita sudah mencurigai. Jangan sampai ini ada penyakit ginjal bawaan. Nah, jadi di sini penting pemantauan kalau di Ibu Posyandu KMS-nya, growth chart-nya itu harus sering diisi sehingga kita bisa lihat kalau sebenarnya pertumbuhan anaknya mulai melambat, itu kita sudah bisa intervensi apakah ini melambatnya karena ada gangguan ginjal. Nah, itu. Kemudian pada anak yang di atas 3 tahun wajib semua anak diukur tekanan darahnya. Jadi setiap minimal sekali setahun dia diukur tekanan darahnya. Dan pemeriksaan urin rutin setiap tahun itu pada anak di atas 5 tahun. Jadi semua anak diperiksa urinnya setiap tahun pada anak di atas 5 tahun. Karena urin ini bisa melihat adakah kelainan atau potensi kerusakan di ginjal ini. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi sedini mungkin sudah ada pemantauan untuk gangguan ginjal ini. Mungkin gitu. Dok, saya penasaran dok, dan pasti pemirsa Unhas TV juga penasaran. Kita kan gemar mengonsumsi mie instan ya. Ya, apalagi kan kalau anak-anak muda zaman sekarang pasti ala-ala instan gitu. Mie instan, kopi instan, ya diseduh 5 menit langsung dikonsumsi ya dok. Nah, apakah hal tersebut juga tidak boleh, misalnya mengonsumsi mie instan, kopi instan, minuman kemasan serba manis itu, apakah itu bisa juga menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung dari penyakit gagal ginjal tersebut, dok? Ya. Jadi sebelum menjawab ini, saya berbicara dulu mengenai sahabat ginjal. Ya. Sahabat ginjal itu adalah air mineral, ya. Kalau kita berikan air mineral, itu ginjalnya tersenyum. Karena itu sahabat ginjal ya. Kemudian sahabat ginjal itu adalah glukosa darah jangan terlalu tinggi. Yang ketiga, garam atau natrium juga tidak terlalu tinggi. Nah, yang kita konsumsi baik minuman maupun makanan yang gulanya tinggi, ya, itu kurang bagus untuk kesehatan ginjal. Begitu juga minuman atau makanan yang natrium atau garamnya tinggi. Kalau kita lihat yang makanan-makanan instan, itu gula dengan natriumnya tinggi. Nah, ini dalam jangka panjang itu bisa mempengaruhi ginjal dan bahkan bisa nanti terjadi gagal ginjal di kemudian hari. Jadi bisa masuk ke penyakit metabolik atau sindrom metabolik di ujung dari mengkonsumsi makanan tadi. Jadi banyak sebenarnya jenis makanan, tetapi intinya itu pertama, sahabat ginjal itu adalah air mineral. Saya tidak bisa menyebutkan kopi tidak bisa, teh tidak bisa, minuman saset tidak bisa, karena itu kan semua makanan juga yang sudah lewat BPOM ya, tidak juga dilarang ya. Cuman kalau kita bicara mana yang baik untuk ginjal, maka minumlah air mineral yang cukup ya. Kalau yang berwarna, ya tentu itu sedikit dan banyaknya kalau dikonsumsi secara terus-menerus, dampaknya itu ke situ. Bisa gulanya akan meningkat, hiperglikemi, akan menjadi penyakit metabolik, dan juga natrium tinggi berhubungan dengan hipertensi. Kalau hipertensi kronik pada anak itu yang menyebabkan gagal ginjal gagal ginjal dan gagal ginjal tahap akhir di kemudian hari. Dan ada satu lagi Mbak ya, saya lupa tadi sampaikan,
banyak sekarang bayi prematur atau BBLR yang survive. Ya. Dan juga banyak anak dengan ekonominya membaik, banyak yang anak obesitas. Dua faktor ini adalah faktor independen terjadinya penyakit ginjal kronik di masa akan datang, bahkan juga gangguan ginjal akut. Itu juga membuat kontribusi gagal ginjal itu bertambah, karena anak yang bayi prematur persoalan ginjalnya kemudian hari itu begitu besar, dan mereka bertahan hidup dengan pelayanan sekarang ini. Dan juga obesitas juga meningkat karena kesejahteraan masyarakat meningkat dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin. Ya, intinya mie instan, kopi instan, dan yang instan-instan itu tidak dilarang ya pemirsa, cuman jangan dikonsumsi berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Oke. Jadi untuk pengobatan cuci darah sendiri, Dok. Nah, ini pasti timbul juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pengobatan cuci darah itu gimana, pengobatan cuci darah pada anak? Apakah ada bantuan dari pemerintah atau asuransi mungkin, Dok? Ya, yang kita syukuri saat ini, kenapa kelihatan banyak anak dengan penyakit ginjal, karena adanya asuransi, ya. Semua rakyat harus masuk BPJS, dan dengan BPJS ini semua rakyat bisa dilayani untuk termasuk juga cuci darah. Jadi kalau ada yang gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah, itu mereka tidak bayar. Ya, mereka sudah ditanggung oleh BPJS. Ya, Rumah Sakit Wahidin, rumah sakit yang lain tipe B maupun tipe C ada yang fasilitas cuci darahnya, itu mereka tidak membayar untuk ini. Jadi itu juga yang kami syukuri. Masyarakat atau anak-anak yang menderita gagal ginjal ini alhamdulillah bisa ditangani dengan baik, sehingga mereka bisa survive dan bisa bersama keluarganya lebih lama, ya. Oke, silakan, Dok, untuk diskusi kita hari ini, closing statementnya tentang kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Ya, baik. Jadi gagal ginjal ini dibagi 4 sebenarnya, ya. Ada namanya gagal ginjal akut, itu perlangsungannya kurang dari 1 minggu. Ada gagal ginjal antara 7 hari sampai 3 bulan, namanya akut kidney disease, dan penyakit ginjal kronik itu berlangsung lebih dari 3 bulan. Ada juga namanya akut on kronik. Jadi dua-duanya, dia sudah penyakit ginjal kronik, terus kemudian tiba-tiba fungsi ginjalnya menurun drastis, namanya akut on kronik, ya. Gangguan ginjal akut ini kalau situasi saat ini bukan suatu kejadian luar biasa sebenarnya, ya. Tidak seperti dengan kemarin gagal ginjal karena intoksikasi etilen glikol pada obat-obat sirup pada anak. Tidak seperti itu. Dan juga bukan seperti mewabahnya COVID kemarin yang menyebabkan angka kejadian penyakit ginjal kronik itu meningkat, ya. Jadi itu. Penyakit ginjal ini bisa dicegah. Bagaimana bisa mencegahnya? Pertama, apa yang harus kita lakukan supaya ginjal kita itu tetap sehat? Pertama, harus tetap bugar. Kita harus tetap beraktivitas. Anak-anak itu jangan cuma nonton gadget saja berjam-jam. Dia harus keluar rumah, dia beraktivitas fisik, ya itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi konsumsi yang tinggi glukosa, tinggi gula, karena itu berhubungan sekali dengan ginjal. Yang ketiga, membatasi makanan yang tinggi natrium atau garam, ya. Maka makanan fast food, ya, itu tinggi garam. Kemudian dianjurkan untuk makan sayur dan buah lebih banyak. Dan apalagi jangan lupa, ginjal juga itu bisa terjadi gangguan karena obat-obat. Namanya obat nefrotoksik. Oleh karena itu hati-hati membeli obat yang tanpa peresepan dari dokter. Dikonsumsi dalam waktu yang lama, dosisnya tidak tepat, itu bisa mengganggu. Pada anak remaja, merokok juga bisa mengganggu fungsi ginjal secara tidak langsung. Ya, ini yang bisa kita. Kemudian terakhir, bahwa pelayanan ginjal khususnya di Sulawesi Selatan ini, alhamdulillah kita banyak rumah sakit yang bisa merawat, termasuk Rumah Sakit Wahidin.
kita bisa melakukan deteksi dini di sana, kemudian bisa mengobati penyakit ginjal yang belum masuk ke tahap gagal ginjal, dan kalaupun dia masuk ke tahap gagal ginjal itu masih bisa kita lakukan hemodialisis dan juga peritoneal dialisis. Dan kalaupun semuanya beruntung ya, orang tuanya bisa mendapatkan atau orang tuanya memberikan ginjalnya satu, donor ginjal, maka bisa dilakukan transplantasi ginjal. Sekarang kan di Rumah Sakit Wahidin sudah melaksanakan transplantasi ginjal. Meskipun untuk anak kami masih juga kerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, ini kami juga ada kasus kemarin yang sudah dilakukan transplantasi ginjal pada anak. Jadi singkatnya bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan adanya hemodialisis yang cukup banyak. Itu terjadi karena jumlah pasien ini memang bertambah dan survive dengan sekarang pengobatan yang sudah lebih baik, dan juga ada asuransi yang membuat semua masyarakat tidak lagi menyembunyikan penyakitnya di rumah, tetapi sudah bisa ke rumah sakit ketemu dengan dokter ahli ginjal anaknya untuk dilakukan. Dan terakhir, untuk deteksi kelainan ginjal itu ada dua sebenarnya pemeriksaannya ya. Pertama yaitu mengukur tekanan darah secara teratur ya, terutama pada anak di atas 3 bulan. Yang kedua, memeriksakan urin minimal sekali setahun, terutama anak di atas 5 tahun. Dengan pemeriksaan ini saya kira ini tidak terlalu menyakiti anak, tetapi sangat bermanfaat untuk mengetahui secara dini adanya kelainan ginjal pada anak. Mungkin demikian Mbak closing statement-nya ya. Nah, pemirsa, dari diskusi ini kita bisa belajar bahwa kebiasaan buruk seperti pola hidup, pola makan yang tidak sehat, kemudian minimnya aktivitas fisik, dan kemudian pemeriksaan kesehatan yang tidak rutin dilakukan, itu dapat menjadi pemicu utama terjadinya penyakit gagal ginjal pada anak. Jadi penting bagi kita semua, para orang tua dan pendidik, untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga kesehatan anak dan memantau daily activity mereka. Ya, jadi terima kasih kepada Dr. Jusli, sebuah bincang-bincang yang sangat mengedukasi kita dalam episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program-program lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses berbagai jenis program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.